Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita berjumpa dengan kesaksian dari Ibu Alwin ya. Beliau ini adalah seorang Kristen tetapi di dalam kehidupannya beliau mengalami problema karakter yaitu sering marah-marah. Dan di dalam puncaknya adalah beliau ketika itu masa COVID, Tuhan mengizinkan beliau mengalami sakit penyakit yang membawa beliau kepada nyaris kepada kematian, dan itulah yang membuat beliau begitu mencari Tuhan, begitu luar biasa ingin mencari Tuhan, dan akhirnya beliau mendapatkannya. Dan dahsyatnya beliau mendengarkan suara pada saat itu, engkau akan mati dan engkau akan bangkit kembali. Luar biasa sekali kesaksiannya. Inilah bukti keintiman Ibu Alwin dengan Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya dari kecil berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi orang tua saya adalah orang tua yang dekat dengan Tuhan. Sejak kecil, saudara, saya memang mengasihi Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang berdosa, tentunya masih sering jatuh ke dalam dosa. Nah, berjalannya waktu ketika saya menikah, tahun 2020, saya mengalami dengan Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. Jadi waktu itu saya kerja di Dinas Kesehatan Kota Manado. Waktu itu saudara-saudara tahu COVID lagi tinggi-tingginya, baru awal-awal COVID itu ya, tahun 2020 itu. Jadi perasaan takut itu ada. Kemudian teman-teman saya menyarankan untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin C. Nah, waktu itu saya minum 2 botol UC 1000 ya. Lalu kemudian pulang dari kantor saya mandi karena ada anak kecil. Jadi takut juga karena dia bilang itu kan bisa menular. Ya. Jadi saya mandi, setelah mandi saya mau minum. Kemudian pada saat saya ambil air dan saya minum, tiba-tiba seluruh sekujur tubuh saya ini dari kepala sampai ujung kaki itu semuanya dingin kayak es, dingin sekali. Lalu teman-teman, setelah itu tentunya ada rasa takut. Ini sakit apa? Ya, saya menjadi takut. Lalu saya panggil anak saya yang paling besar, tolong ambilkan minyak kayu putih, terus ambilkan pokoknya kaos kaki untuk saya pakai biar tidak terasa dingin. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya. Saudara-saudara, saya seorang bidan dan suami saya adalah perawat. Kebetulan dia kerja waktu itu di rumah sakit Advent dan dia pegang COVID, ya, pasien-pasien COVID itu. Lalu saya telepon, panggilan saya ke suami itu Hani, ya, Han, tiba-tiba sesak. Saya rasa tiba-tiba sesak, minta tolong datang ambil dan bawa ke rumah sakit. Lalu suami saya bilang, Han, kalau mau bawa ke rumah sakit itu takutnya kamu diisolasi. Dan nanti siapa yang jaga? Kebetulan orang tua di kampung, kan di Paret di sini. Waktu itu saya masih di Teling, ya, masih di Teling di Manado, dekat dengan rumah sakit. Ya, jadi akhirnya karena juga takut, nggak tahu siapa yang nanti mau jaga saya gitu kan, karena memang kalau di ruangan COVID itu tuh nggak boleh ada orang yang jaga. Akhirnya saya bergumul sendiri dengan Tuhan. Saya ambil Alkitab, saya peluk, dan saudara saat itu saya tidak bisa tidur dengan posisi yang lurus, ya, karena kalau saya tidur dengan posisi yang lurus, itu nafasnya jadi sesak dan akan sampai di kepala.
dan jujur saya harus tidur posisi duduk seperti ini. Nah, saudara-saudaraku, selama saya mengalami sakit itu, eee, saya setiap malam, setiap kali muncul rasa sesak itu, mau jam berapapun saya lari ke halaman belakang rumah. Yang tadinya saya orangnya penakut, gelap ya saudara-saudara, tapi karena pengaruh sakit itu saya jadi takut karena sesak napasnya itu, akhirnya saya berani untuk lari ke belakang rumah itu dan berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu berlutut di tanah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, karena memang saudara-saudara jujur saja, saya orang yang pemarah ya. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun anak-anak saya langsung pukul ya. Jujur, saya orang yang pemarah, tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Jadi, saudaraku, setiap malam 5 sampai 6 kali itu saya pergi ke halaman belakang rumah, saya berlutut dan minta ampun sama Tuhan. Saya terus menangis-menangis. Selama 3 minggu, selama 2 minggu lebih itu tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada perubahan. Malahan saya semakin sesak, semakin merasa lemah ya, semakin merasa lemah. Lalu satu kali ketika sudah masuk ke minggu ketiga, saya waktu itu bangun dari tidur, tiba-tiba mau jatuh, saudara-saudara. Tiba-tiba saya mau jatuh, dan saat itulah saya berpikir bahwa mungkin ini kali terakhir saya. Jadi ketika itu saya langsung, waktu itu sudah malam ya, waktu itu sudah malam, saya langsung pergi ke halaman belakang rumah lagi. Saat itu saya bermohon, benar-benar sungguh-sungguh bermohon sama Tuhan. Saya bilang seperti ini, saudara. Tuhan, saat ini saya sudah siap. Kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap. Tapi kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan, pakai saya Tuhan. Saudara-saudara, saya orang yang tidak bisa diam. Jadi memang dulu itu jujur selama menjalankan agama saya ya, itu sepertinya hanya formalitas. Jadi bangun tidur, memang kami sering renungan pagi, tapi selama renungan pagi itu tidak konsentrasi, hati itu tidak tertuju kepada Tuhan, pikiran juga memikirkan apa yang harus saya buat hari ini, apa yang harus saya jual, karena saya waktu itu suka berjualan setelah lulus kuliah ya, saya suka berjualan. Jadi pikiran itu selalu ke jualan, nah gitu. Tapi ketika saya sakit ini dan di akhir-akhir saya merasa bahwa hidup saya sudah terakhir mungkin waktu itu, disitulah saya benar-benar berserah sama Tuhan dan saya bisa membedakan mana penyerahan yang betul-betul dan mana penyerahan yang tidak ya. Jadi setelah 2 minggu lebih itu, mungkin saya belum benar-benar menyerahkan sepenuhnya hati saya kepada Tuhan, ya. Karena saya mungkin masih di mulut, "Tuhan ampuni." Tetapi pada besok hari, ketika dengan suami, dengan anak-anak bikin salah, suami saya agak tidak sesuai dengan apa yang saya mau, itu saya marah-marah lagi. Dan saya sempat stres, "Tuhan bagaimana caranya saya bisa hilangkan sifat marah saya ini?" Saya bilang sama Tuhan, "Saya tahu ini dosa Tuhan, saya tidak mau. Saya tahu ini dosa, saya templak ini, saya tidak mau. Saya tidak terima kalau hidup saya ini seperti ini, saya tidak mau." Uh, saya tahu Tuhan itu bisa mengubahkan. Lalu pada saat saya penyerahan di minggu ketiga itu,
saya rasa saya sudah, di akhir-akhir itu, setelah saya katakan, "Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk hidup, pakai saya Tuhan. Saya tidak mau lagi apa-apa, pokoknya Tuhan mau kasih makan saya, atau mau bikin saya seperti apa, terserah Tuhan." Jadi benar-benar saudara saat itu saya, memang berniat memang melepaskan semua itu. Jadi saya pengen fokus dengan Tuhan. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan tahu di pikiran saya ini sangat susah untuk lepaskan keinginan-keinginan saya itu. Jadi Tuhan yang lepaskan itu, bukan saya, tapi Tuhan yang bantu saya. Jadi setelah saya menyerahkan semua itu, saudara-saudara, saya masuk ke dalam rumah itu mungkin jam 1 malam. Saya masuk ke dalam rumah, lalu kemudian saya berdoa. Jadi saudaraku, sepanjang hidup saya berdoa Bapa Kami itu mungkin bisa dihitung dengan, jari ya. Saya sekarang sudah berumur 40 tahun dan, ketika itu sudah lama sekali saya tidak pernah berdoa, bahkan mungkin sudah belasan tahun saya tidak pernah berdoa Bapa Kami lagi. Nah, jadi saya hanya berdoa seperti biasa, "Tuhan, terima kasih," dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba saudara-saudara, pada saat saya sedang berbicara, tiba-tiba ini kosong, blank. Jadi di kepala itu ndak ada lagi kata-kata. Saya mau cari-cari mau ngomong juga ndak tahu mau bilang apa, tapi tiba-tiba di mulut ini keluar doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu keluar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Padahal saya sudah bertahun-tahun tidak pernah berdoa Bapa kami, saudara. Lalu kemudian, saya merinding waktu itu, saya merinding, dan tiba-tiba muncul di kepala saya satu ayat, yang saya lupa ayatnya di mana, tapi, kata-katanya seperti ini, "Sesungguhnya manusia itu tidak tahu caranya berdoa kepada Bapa, tetapi Roh-lah yang membantu dia berdoa kepada Bapa." Jadi saat itu saya langsung bilang di dalam hati ini, "Roh Kudus, oh Tuhan, terima kasih." Saya bilang, "Terima kasih Tuhan." Dan saya menjadi bersukacita waktu itu ya, sangat-sangat bersukacita. Dan saudara tahu yang tadinya saya takut untuk tidur, terlentang, malam itu saya jadi berani untuk tidur terlentang karena saya sudah menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi saya sudah siap untuk mati. Misalnya saya sesak napas dan tiba-tiba mati, saya tidak takut lagi. Jadi karena Roh Kudus hadir, saya sebagai orang Kristen, saya tahu bahwa uh, ketika Roh Kudus hadir, kita akan diselamatkan. Lalu kemudian ada kuasa dari Tuhan. Saya berani, saudara. Saya seperti ada sahabat, ada teman. Saya berani tidur. Ternyata saya bisa tertidur sampai jam 6:40 waktu itu saya. Jadi saya panggil suami saya di samping saya bangunkan dia untuk renungan pagi. Ya, saya bangunkan dia untuk renungan pagi, saya tepuk kakinya. Waktu saya baru setengah badan bangun, tiba-tiba ada suara yang keluar. Cepat sekali, lalu ada seperti ada angin seperti ada angin yang deras sekali, tapi ada suara yang cepat sekali dan tegas, itu keluar dan mengatakan, "Kamu akan mati dan bangkit." Waktu itu jantung saya rasa-rasanya mau keluar, saudara, karena kaget, takut, tapi saya percaya itu Tuhan ya. Jadi kemudian saya telepon papa saya terdiam dulu sejenak waktu itu, saya terdiam, karena kaget ya, jantung saya memang rasanya mau keluar, jadi saya terdiam, saya mau bilang sama suami, takut dikira gila karena sudah hampir 3 minggu ya, sudah 3 minggu saya sakit itu, saya belum berani bilang sama dia. Saya telepon papa saya, dan saya katakan, "Papa, saya dengar suara yang bilang kamu akan mati dan bangkit." Lalu papa saya bilang, "Iya, jadi papa ada doakan," kalau dalam bahasa Manado, papa ada berdoa for ngana. Jadi papa ada berdoa untuk saya.
Itu artinya kamu akan mati dalam dosa-dosa dan bangkit menjadi manusia yang baru. Jadi saya langsung lega, Saudara. Tapi kalaupun memang, seperti di pikiran saya akan mati dan bangkit, ya puji Tuhan, saya tidak takut lagi waktu itu. Nah, setelah saya mengalami itu, saya deket deketin suami saya dan saya katakan sama dia, "Hani, saya ada dengar suara yang bilang, kamu akan mati dan bangkit." Lalu Saudara, mulai dari situ memang rasa sukacita itu menggebu-gebu, semakin, hati saya ini ada penghiburan dari Tuhan. Lalu, Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, "Ketika Roh itu hadir, kamu akan menjadi saksiku." Saudara, terus terang, saya orang yang pemalu, saya tidak mungkin menceritakan, kejelekan saya di hadapan banyak orang atau kepada banyak orang ya. Tetapi Saudara tahu, saya menjadi suka membaca firman dan itu masuk masuk, hikmat Tuhan itu masuk masuk terus dan saya selalu bersaksi di FB. Akhirnya saya selalu bersaksi di FB dan perkataan saya itu kadang-kadang saya sendiri tidak paham, apakah saya sudah salah berbicara atau seperti apa, tapi banyak orang yang membaca itu mereka mengatakan, "Amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan." Tapi saya sendiri, aduh karena memang tidak terbiasa seperti itu, saya hapus lagi. Kemudian masuk lagi kata-kata, saya, ketik lagi dan beberapa kali saya hapus, tapi setelah saya hapus saya merasa kecewa, di hati ini saya merasa kecewa dan kenapa harus dihapus? Padahal banyak orang yang terberkati dengan perkataan saya. Nah, mulai dari situ Saudara, saya tidak pernah hapus lagi, kesaksian-kesaksian saya di FB. Dan saya berjanji saya ingin juga memberikan kesaksian di YouTube dan puji Tuhan hari ini bisa kesampaian. Dan saudara-saudaraku, banyak hal yang saya alami di mana waktu itu awal saya sedang membaca firman Tuhan, tiba-tiba ada suara audible yang bilang seperti ini, mungkin ini Tuhan mau menyatakan kepada saya bahwa dia benar-benar hadir ya, bahwa itu adalah benar-benar Tuhan ya, ada perlindungan bagi keluarga saya, dan saya dengar suara dia bilang begini, waktu saya lagi baca Alkitab dia bilang, Valerie mau jatuh. Jadi anak saya yang kedua yang masih kecil waktu itu mungkin baru, 3 tahun, ya dia lagi tidur sendiri di kamar, itu suara dia bilang, "Valerie mau jatuh." Jadi saya langsung taruh Alkitab dan lari ke kamar tidur. Ternyata benar Saudara, dia sudah di ujung tempat tidur. Satu kali dia putar begini, sudah jatuh. Tapi tidak terjadi karena saya langsung di situ ya, langsung menolong anak saya. Lalu banyak lagi hal-hal yang lain yang saya alami dengan Tuhan, di mana, waktu itu sudah waktunya suami saya katakan kepada saya, "Hani, gimana kalau" jadi selama kami kerja di, rumah sakit Advent, kami sudah mulai invest, apa, kebun cengkeh ya, sudah ada kebun cengkeh dan juga kami mulai membangun klinik kecil di kampung sini. Dan setelah ini selesai, klinik ini selesai dan, tanaman kami juga sudah, beberapa kali bisa menghasilkan, jadi kami sudah mulai berani untuk datang ke tempat ini. Dan karena saya mengalami dengan Tuhan, jadi, saya tidak khawatir lagi soal keuangan, begitu ya, Saudara. Jadi selama kami di Manado itu memang kami buka tempat perawatan luka modern juga kecil di depan rumah dan waktu saya mengalami dengan Tuhan itu memang terlihat nyata sekali perbedaannya, yang dulu pasien itu datangnya, berapa bulan baru satu orang gitu kan, tapi tiba-tiba itu datang sampai berjejer itu, orang-orangnya, ya pasien-pasiennya itu, dengan mobil datang ke tempat kami untuk berobat. Dan dari situ Tuhan tunjukkan bahwa apabila kita berjalan dengan Tuhan, tidak akan, mengalami kesusahan ya. Jadi Saudara,
Tiba waktunya kami harus pulang ke kampung di sini dan suami saya harus berhenti bekerja. Otomatis suami tidak lagi menghasilkan, ya, tidak lagi mendapat gaji, dan waktu itu uang di tangan saya tinggal 2 juta, saudara. Uang di tangan saya tinggal 2 juta, dan saya masih ada utang 5 juta. Terus obat-obatan yang harus kami jual dan juga yang harus kami berikan kepada pasien-pasien kami itu belum ada sama sekali, saudara-saudara, belum ada sama sekali. Dan saya hanya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, uang saya tinggal 2 juta dan saya harus bayar papa saya. Kebetulan papa saya bas, jadi dia yang bangun ini. Saya harus bayar ke papa saya 5 juta dan kami belum ada obat-obatan. Tapi saya percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Lalu saat itu juga, saudara, saya langsung telepon WA suami saya. Hani, coba kamu coba Hani pergi ke rumah sakit, ketemu sama bagian keuangan, ya, direktur keuangannya. Lalu suami saya ikutin apa yang saya sarankan. Dia pergi ke rumah sakit, yang pertama dia temui bukan di bagian keuangan, tapi dia temui itu personalia. Lalu di bagian personalia itu katakan kepada suami saya bahwa dia tidak ada pesangon. Ya, jadi suami saya tanya kalau ada pesangon, dia bilang Bapak Samuel tidak ada pesangon karena Bapak Samuel mengundurkan diri, bukan dipecat, ya. Jadi tidak ada aturan untuk itu, tidak dapat pesangon katanya. Lalu saya bilang sama dia, yang saya suruhan pergi ke bagian keuangan, bukan di bagian personalia. Akhirnya dia pergi ke bagian keuangan, saudara. Dia tuh pemalu memang orangnya juga, mungkin dia merasa itu bukan gaji, nggak perlulah ya harus diberikan seperti itu bagi dia mungkin, ya. Jadi dia agak malu juga mau bertanya, mau meminta gitu kan. Tapi keadaan kami seperti itu. Nah, kemudian dia tanya, "Pak, saya mau tanya apakah saya ada pesangon?" Lalu direktur keuangannya bilang, "Samuel sudah berapa lama bekerja di sini?" Ya mungkin sekitar 18 tahun, Pak, di mission, ya sekitar 18 tahun. Lalu dia bilang, "Oh ada Sam." Langsung dia bilang, dia hitung-hitung, langsung dia bilang, "Kamu mau dapat 28 juta." Saudaraku. Langsung dia foto dan dia kirimkan ke WA saya dan saya berdoa, saya bilang, "Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan sediakan." Jadi itu mujizat yang terjadi pada kami. Lalu kemudian, saudaraku yang kekasih, setelah sebulan berlalu, saya nyeletuk seperti ini sama suami, "Enak ya, teman-teman di rumah sakit itu sudah gajian hari ini, kita ndak bisa terima gaji lagi," saya bilang sama dia. Tapi tiba-tiba di mulut saya ini keluar kata-kata, "Oh maaf, maaf saudara." Jadi ketika dikasih tahu bahwa gajinya pesangonnya itu 28 juta, minggu depannya saya dan suami pergi ke rumah sakit untuk ambil uang itu untuk beli obat-obatan. Setelah kami belanja obat-obatan, tanpa sadar uang sisa 5 juta. Ya, uang sisa 5 juta dan uang itu langsung saya bayarkan ke papa saya. Jadi waktu kami mengambil uang di rumah sakit, ini yang terjadi, saudara, maaf saya terlewat. Bagian keuangan katakan bahwa mereka salah hitung. Ya, mereka salah hitung, katanya yang mau diterima hanya 23 juta. Jadi dipotong 5 juta gitu. Tapi waktu dikasih tahu ke saya katakan tidak apa-apa. Puji Tuhan kita sudah bisa terima seperti itu dan pasti nanti dari hasil obat-obatan kita akan dapat dari situ. Lalu akhirnya kita belanja obat, tanpa sadar itu sisa 5 juta. Setelah kami pulang ke kampung, saya berikan uang 5 juta itu ke papa saya dan kami tentunya berharap dari obat-obatan dan juga pasien yang berobat di sini. Nah, sebulan kemudian saya bilang sama suami, "Enak ya teman-teman sudah gajian, kita ndak terima gaji lagi." Tapi tiba-tiba keluar di mulut saya bilang begini, "Hani,
"Coba ngana cek, coba dicek ke ATM, siapa tahu ada." Dan suami saya, saudaraku, pergi ke ATM dan dia ambil uang dan ternyata memang ada 5 juta masuk di ATM. Waktu dia bawa, saya bilang, "Itu adalah uang yang Tuhan kasih 28 juta." Dan jadi, saudaraku, kalau apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, meskipun orang mungkin mau coba-coba, mau ambil itu ndak akan bisa. Jadi itu sudah, apa yang Tuhan kita ya, saudaraku. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban Tuhan yang, saya alami ya bersama Tuhan. Tuhan itu seperti sahabat ya. Anak saya yang paling kecil itu, dia tidak pernah bermimpi, tapi tiba-tiba satu kali dia bermimpi, dia menangis ya, waktu dia bangun dia menangis terisak-isak memang. Saya tanya sama kakaknya, "Benar itu adik menangis?" Kata kakaknya, "Iya, Ma, dia menangis. Tumben Kak, bangun-bangun langsung menangis." Lalu saya tanya, "Kenapa adik menangis?" Dia bilang, "Mama, adik mimpi. Jadi waktu dia lagi belanja ke warung, tiba-tiba ada dia dengar ada suara air mancur. Jadi, dia melihat ke belakang, dia melihat ke langit, di situ ada katanya malaikat yang buka itu langit dan turun air terjun, ya, turun air terjun bergelombang. Dan itu terjadi tahun lalu, dia mimpi itu tahun lalu dan baru berapa hari waktu kami mandi bersama di kamar mandi, dia bilang begini, "Ma, sekarang anak saya ini sudah, mau 8 tahun ya." Dia bilang begini, "Ma, mimpinya Adek waktu lalu itu nggak bisa Adek lupakan, itu terus ada." Jadi dari situ saya tahu bahwa itu memang dari Tuhan, saudara. Jadi memang setelah dia mimpi itu, masuk tahun yang baru, itu berkat Tuhan memang luar biasa bagi kami ya. Dan, saudaraku, kami ini bukan PNS ya, kami berdiri sendiri. Suami saya waktu itu mengambil, apa, perawatan-perawatan luka seperti itu, jadi kami buka sendiri di sini dan kami hanya mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan itu diberikan kepada kami. Jadi, yang dulunya saya kurang tahu mengatur keuangan, tetapi karena ada hikmat Tuhan, itu saya bisa atur ya, saya bisa atur uang itu dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan, selalu bersama dengan kami. Namun saudara-saudaraku, saya ajarkan kepada anak suami saya untuk tidak menggunakan uang dari klinik ini untuk, kami santai-santai, hura-hura, makan seenaknya, beli makanan. Karena di hati ini, saya merasa berat ya untuk menggunakan uang itu karena dari pasien ya, dari pasien. Jadi, saya waktu kami panen lalu saya simpan uang itu, itulah yang kami pakai untuk kalau mau jalan-jalan atau belanja apa yang anak-anak sukai dan mau sekali-sekali mau makan yang ya namanya juga anak-anak ya. Jadi sekali-sekali saya ikutin maunya mereka, tetapi dan memang saya lihat, Tuhan yang mengatur keuangan kami, Tuhan yang mengatur keuangan kami. Jadi saya tidak berikan kebebasan untuk menggunakan uang ini, untuk hura-hura, untuk santai ya, misalnya mau beli apa-apa sesukanya kami itu tidak. Jadi kami bagikan bagi orang yang membutuhkan dan hati ini Tuhan taruh memang hati yang mengasihi. Jadi saya bisa rasakan benar-benar saudara bahwa kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita itu, hati ini benar-benar mengasihi ya, mengasihi orang. Jadi bukan hanya sekedar, di mulut kasihan gitu kan atau mau memberi itu hanya sekedar karena, keharusan atau perintah Tuhan, tapi memberi itu kalau ada Tuhan di hati kita itu, kita memberi karena kasihan gitu kan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu, orang banyak
mau mendengarkan khotbahnya Tuhan Yesus, dia melihat mereka itu, dia katakan, hatiku merasa sedih melihat mereka ya kalau tidak diberi makan, mereka pulang dengan perut yang lapar gitu kan. Jadi memang saudara-saudaraku, saya memberikan kesaksian ini karena jujur waktu uh, saya mengalami Tuhan, uh, apa ya, YouTube saya itu biasanya tidak ada kesaksian-kesaksian ya, tidak ada kesaksian-kesaksian, dan juga di FB itu juga tidak ada kesaksian-kesaksian yang muncul ya di FB saya ataupun di YouTube saya. Tapi ketika mengalami Tuhan itu semuanya kesaksian, dan saya sempat berpikir ini mungkin ada pencurahan Roh Kudus sekali sampai saya bisa mengalaminya juga, puji Tuhan gitu. Dan saya selalu sampai detik ini, saudara bayangkan sudah 4 tahun atau mau 5 tahun ini ya. Jadi sampai detik ini tuh saya yang menjadi tontonan saya tuh cuman kesaksian, khotbah, dan saya terus bersaksi. Saya pernah membuat FB yang baru dengan tujuan FB yang lama itu saya tidak mau gabung kesaksian saya dengan jualan-jualan saya, dengan usaha saya, dan juga saya buat FB yang baru itu awal-awalnya saya pakai untuk jual, tapi di hati ini ndak bisa gitu, ndak bisa tinggalkan kesaksian yang sudah saya sampaikan itu, apa yang Tuhan sampaikan di pikiran saya, di hati saya itu, Tuhan tidak saya tidak bisa melupakan itu ya. Jadi saya terus berbagi sampai detik ini. Dan saudaraku, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, itu waktu itu oh iya, saya juga pernah mengalami, saudaraku, uh, waktu saya merasa bersuka cita, awal-awal mengalami dengan Tuhan itu, saya pernah meminta sama Tuhan untuk bisa mendengar lagi suaranya. Dan Tuhan langsung menjawab itu. Jam 4 subuh, tiba-tiba ada suara yang panggil nama saya 3 kali. Pertama yang saya dengar hanya setengah nama saya, Win, seperti itu. Kedua, Win, tapi sudah lebih keras. Ketiga itu sudah full dan saya sudah terjaga, memang sudah bangun itu, dan saya dengar itu jelas Alwin, suara itu jelas sekali, dan saya ikutin apa yang Nabi Samuel sampaikan ya, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar, tapi tidak ada kata-kata yang lain, hanya itu, karena hanya itu yang saya minta. Saya katakan, Tuhan, saya ingin mendengar lagi suara Tuhan, karena kerinduan hati saya gitu. Lalu saudara, waktu saya awal-awal mengalami Tuhan itu, karena ada sukacita kan ya, ada sukacita. Saya pernah pergi ke halaman belakang itu jam 11 malam, saya pergi ke halaman belakang. Lalu saya bertanya sama Tuhan, karena menurut saya ini kesempatan ya, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya bilang begini, Tuhan maaf ya, saya mau bertanya, kalau saya salah minta maaf. Saya bilang, kepada siapa saya harus berdoa, kepada Bapak atau kepada Tuhan Yesus? Lalu muncul di kepala saya ini, saudaraku, jelas sekali, langsung dijawab saat itu juga, tapi bukan kepada Bapak atau kepada Tuhan Yesus, dia hanya bilang, kepada siapa kamu meminta dan dijawab doanya gitu. Langsung saya jawab sendiri di dalam hati, kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi itu yang saya alami. Kemudian saya pernah berjanji, saudara. Saking senangnya saya berjanji sama Tuhan begini, Tuhan, waktu saya dengan Tuhan itu jam 2 subuh. Setiap jam 2 subuh saya akan bangun untuk beribadah, berdoa. Jadi setelah mengalami Tuhan itu kan bersemangat ya untuk bersaksi, baca firman seperti itu. Dan tanpa sadar saya bersaksinya itu sampai malam gitu, sampai malam, sampai larut malam. Dan akhirnya mengantuk-mengantuk, setiap saya bangun jam 2 subuh itu saya mau ibadah mengantuk-mengantuk. Lama-lama saya merasa bersalah sama Tuhan. Saya bilang,
Tuhan, kalau boleh jam 3 itulah kebodohan saya, saudara ya, tawar-menawar dengan Tuhan, eee, kalau boleh Tuhan jam 3 saja. Padahal sebenarnya saudara, Tuhanlah yang akan mau sanggupkan kita ya, kalau, kita mau konsisten, Tuhanlah yang akan sanggup. Yang Tuhan lihat adalah ketaatan kita, apa yang kita janjikan sama Tuhan seperti itu. Nggak peduli saudara mau ngantuk atau apa, pokoknya pasti Tuhan akan, mampukan sebenarnya. Tapi saya yang sudah, apa ya, merasa ndak enak gitu sama Tuhan karena mengantuk-mengantuk, jadi saya sendiri yang, eee, mundur ya, jamnya itu. Jadi saya tidak dapat jawaban dari Tuhan ya atau bagaimana, tapi saya ikutin maunya saya, bangun jam 3. Jam 1:30 itu Tuhan bangunkan saya. Lalu saya tidur lagi, saudara. Jam 2 dia bangunkan lagi. Saya tidur lagi. Ketika 2:30 dia bangunkan. Saya baru mau tidur karena saya janji jam 3. Itulah bodohnya saya, saudara, karena sebenarnya kalau sudah bangun ya bangun saja, cuci muka gitu kan, terus berdoa, tapi saya ikutin maunya saya. Ketika, 2:30 saya mau tidur lagi karena belum jam 3, itu api bakar belakang saya, langsung bakar gitu, set, cepat sekali. Nah, disitulah saudara saya langsung cepet-cepet cuci muka, sikat gigi, lalu saya, bertelut dan minta ampun sama Tuhan. Dan saya mencoba untuk bangun di jam 2, ternyata saya tidak bisa. Jadi saudara, saya akhirnya katakan sama Tuhan, "Tuhan, kehendak Tuhanlah, Tuhan mau, Tuhan lebih tahu kemampuan saya, seperti apa Tuhan lebih tahu. Saya minta maaf karena sudah berjanji tapi tidak menepatinya. Tapi mulai sekarang Tuhan mau bangunkan saya jam berapapun, saya akan bangun dan saya akan beribadah dan berdoa kepada Tuhan." Dan, eee, seperti itu tuh. Dan saudaraku, saya juga mau bersaksi apa yang saya alami juga waktu, eee, saya berdoa untuk kakak saya, ya. Kami 2 bersaudara, saya dan kakak saya laki-laki, dia sudah istilahnya sudah keluar dari, keyakinan kami, gitu kan. Sudah keluar, dan dia pergi ke Manokwari. Nah, saya rindu karena terus terang saya dan kakak itu tidak pernah berantem dari kecil, saya sangat sayang sama kakak saya, apapun dulu waktu saya kecil itu, apa yang saya dapat dari orang itu saya harus bagikan ke kakak saya. Jadi, saya tidak bisa lihat kalau saya mendapatkan Roh Kudus tetapi kakak saya tidak ya. Lalu waktu saya mengalami Tuhan itu, mmm, saya ambil kesempatan, ya, saya ambil kesempatan, saya bilang, "Tuhan," eee, jadi waktu itu saya berdoa, saya bertelut, ya, dan saya menangis, saya minta, "Tuhan, tolong kakak saya, kalau Tuhan berikan saya Roh Kudus, tolong berikan juga kepada kakak saya." Dan tidak lama kemudian saudara, kakak saya dengar dia sakit, ya, dia sakit. Tapi dia tidak punya uang untuk pulang. Jadi saya, gaji yang, saya simpan itu saya kirim ke kakak saya dan saya suruh dia pulang, dengan yakin saya katakan, "Kakak pulang, di sini Kakak akan berhasil, Kakak pasti sembuh, percaya sama saya bilang begitu. "Percaya sama saya, Kakak pasti akan sembuh." Ya, dan mereka awalnya masih ragu-ragu untuk pulang, tapi akhirnya akhirnya dia pulang, ya, dan puji Tuhan memang kakak saya itu, sekarang sudah buka usaha sendiri, ya. Tapi yang saya mau cerita saudara, waktu, saya berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh untuk kakak saya, agar dia bisa kembali bersama-sama dengan kami, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari badan saya itu terlepas seperti itu dan saya apa ya istilahnya, jatuh, seperti istilahnya terpelanting ya, jatuh gitu di pinggir tempat tidur dan lemas, terasa lemas tuh badan. Ah, jadi itu yang, saya alami dengan Tuhan. Banyak sekali juga,
hal-hal yang saya alami, tapi mungkin waktunya ini tidak cukup untuk saya utarakan semuanya. Tapi yang jelas saya menyampaikan ini, saudara, saya rindu agar saudara-saudara di luar sana yang mungkin saat ini belum mengalami dengan Tuhan, ya, akan selalu dikuatkan, ya, akan selalu dikuatkan. Percaya saja bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Ketika saya sudah mengalami dengan Tuhan, saya baru ingat waktu saya dulu di perantauan. Saya dulu waktu masih umur kelas 5 SD itu saya kan di Bandung, ya. Saya dibesarkan di Bandung sampai SMA kelas 2. Jadi banyak hal yang saya alami ya di Bandung yang sebenarnya Tuhan itu sudah menolong saya, tapi mungkin saat itu saya menganggap itu kebetulan begitu. Tapi ketika saya pernah waktu di Bandung itu sudah kelaparan bersama dengan teman, tiba-tiba waktu kami lagi jalan ada uang yang berceceran di jalan itu. Pertama lah 5.000, 10.000, 15.000, 20 dan 25.000. Akhirnya kami bisa makan enak, ya. Luar biasa itu, Tuhan menyertai saya. Pernah juga saya waktu di Bandung itu mengalami ujian, ya. Saya melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan dan saya sangat sedih. Waktu itu saya bertelut sama Tuhan selama kurang lebih 3 jam. Saya berlutut menangis sama Tuhan, dan pada saat saya tidak mampu lagi, saya minta Tuhan Yesus tolong peluk saya. Tiba-tiba saya ditarik ke belakang dan anehnya saya tidak jatuh, tapi merasa seperti ada orang yang peluk dari belakang dan saya merasa damai. Dan Tuhan sangat tahu karena saya suka menyanyi. Tiba-tiba ada yang telepon saya dan mengajak saya untuk bergabung di grup yang kebetulan ya cukup terkenal di Bandung sana, dan mereka suka tur kemana-mana untuk bernyanyi memuji Tuhan, ya. Jadi itu menghibur saya dan membuat saya bersukacita, ya. Jadi Tuhan tuh sangat tahu, saudara. Tuhan tuh sangat tahu apa yang menjadi keinginan kita tuh Tuhan tahu. Dan saya juga kadang memang terheran-heran, ya. Dan memang benar ayat firman Tuhan itu yang bilang bahwa sebelum kamu ucapkan tuh Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu apa yang ada di yang kita inginkan gitu. Jadi setelah saya mengalami Tuhan, baru saya sadari, ya, saudara, karena saya pernah sempat pertanyakan, Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak sih? Karena pada saat itu saya mengalami ujian-ujian yang saya rasa berat. Saya pernah bertanya, Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak? Nah, tidak lama kemudian baru saya mengalami itu, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, jadi lalu setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru saya sadari, oh ternyata sejak dulu pun itu Tuhan memang sudah menyertai saya, memang sudah ada. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi kepada saudara itu tidak ada yang kebetulan, ya. Mau ujian apapun itu tidak ada yang kebetulan. Itu mungkin akan membentuk saudara, dan suatu saat nanti saudara akan sadari itu dan ternyata saudara sudah terbentuk, ya, hatinya sudah lebih kuat dengan Tuhan dan menghadapi ujian apapun, cobaan apapun, saudara tuh sudah kuat gitu. Jadi itulah yang menjadi kesaksian saya, dan ada satu ayat yang Tuhan nyatakan kepada saya. Saya mau minta Bapak Prenggi untuk membacakan, ya, Baik. 1 Timotius 4. Oke, Timotius saya 4. buka ya. 1 Timotius 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus, pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, kasih saya juga mau cerita apa yang saya alami bersama Tuhan ya. Jadi mungkin juga ini ada pengaruhnya dengan penyakit saya ya, GERD. Ya, waktu itu ternyata saya dapat kena GERD ya. Jadi ada dari agama seberang itu pasien kami ya, pasien suami saya, dia bawa daging sapi ya. Dia bawa daging sapi kurban ya. Lalu sudah lama sekali saya tidak makan rendang. Jadi saya coba beli bumbu-bumbu rendang, saya masak, sudah enak-enak masak ya, saudara-saudaraku. Sudah selesai ini, taruh di meja, dan waktu saya baru mau makan, itu tangan saya tidak bisa masuk. Jadi ditahan gitu, tertahan. Dan waktu saya lihat daging ini, itu menjijikan sekali. Saya lihat juga daging yang di meja itu menjijikan sekali. Saudara, saya ini orang yang tukang suka makan daging ya, suka makan daging dan agak susah dibilangin karena memang hobi sekali makan ayam lalapan dan lain sebagainya. Tapi detik itu saya berhenti makan daging selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun waktu itu saya berhenti makan daging. Dan saya juga mengalami kue-kue ya seperti cake seperti itu tidak boleh dimakan. Jadi waktu saya makan hanya secuil sedikit saja, itu di kaki langsung begini-begini seperti ini, nyut-nyut ya di kaki. Dan saya coba lagi sedikit, nyut-nyut lagi. Detik itu juga dia seperti itu. Jadi saya mulai tahu, oh berarti memang tidak boleh ya. Jadi bersyukur sekali kalau dengan Tuhan itu dijaga. Baik itu sikap kita, baik itu makanan kita juga dijaga ya sama Tuhan, tidak boleh ya. Karena Tuhan pernah berfirman bahwa kuduslah kamu karena aku ini kudus, ya jangan memasukkan hal-hal yang tidak yang najis ya, yang tidak baik ya ke dalam tubuh kita. Lalu kemudian saudara, ayat ini yang dibacakan oleh Bapak Frankie itu ketika itu saya sedang tidur dan tiba-tiba dengan pikiran yang kosong saya berjalan menuju ke Alkitab dan saya buka Alkitab itu, saudara. Jadi nanti bagi saudara-saudara yang mau tahu mungkin bisa hubungi saya ya, mau lebih jelas lagi pemahamannya karena panjang nanti kita tidak punya waktu, bisa hubungi saya. Dan yang terakhir Bapak Frankie, saya mau memberikan satu ayat lagi. Baik. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 30. Baik, saya buka dulu ya. Bisa diulang Matius 19 ayat 16 sampai 30. Oke, Matius 19 ayat 16 sampai 30 saya baca ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu,
Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu yang mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Kemarin saya waktu melihat kesaksian-kesaksian ya, ada yang berkata seperti ini, "Saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan, tapi kok hidup saya sangat susah sekali ya." Nah, seperti itu. Tuhan katakan di situ, sesungguhnya kita akan menerima kembali sebenarnya ya. Apa yang kita berikan itu, sesungguhnya kita mau menerima kembali. Pertanyaannya, saudaraku, apakah sudah sungguh-sungguh penyerahannya itu? Orang yang sungguh-sungguh itu, seperti yang saya alami, saya sudah tidak takut lagi dengan apapun ya. Saya tidak takut lagi mau susah, mau apa, tapi saya yakin dengan Tuhan saya itu, saya akan dijaga, itu saja gitu. Dan kenyataannya saya dipelihara sampai sekarang dan diberikan, malahan kehidupan kami yang sekarang dengan yang dulu itu jauh sekali berbeda, jauh sekali berbeda. Penghasilan, bukan minta maaf ya, bukan mau bicara sombong atau apa, tapi penghasilan yang kami dapatkan malah jauh lebih dari itu ya. Tapi bukan saya, sekalipun kehilangan itu pun saya tidak merasa. Nah, itulah yang di sini yang saya mau bilang ya, kita harus punya hati yang terserah Tuhan mau bikin apa saja gitu. Jangan takut dengan kita kehilangan apapun, walaupun ada kan orang yang mungkin mereka sudah mendapatkan semuanya tapi masih takut ya untuk kehilangan itu. Saya pribadi terus terang saya enggak takut lagi. Jadi kita akan menerima semua itu ya. Kita akan menerima kembali semua itu dan janji Tuhan bahwa kita akan masuk juga ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Mungkin sekian Pak Frankie, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Ibu Alwin dilawat Tuhan dan mengalami hubungan intim dengan Tuhan yang luar biasa. Dan beliau sering mengalami mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Dan itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan selalu ingin berhubungan secara dekat, secara mesra dengan anak-anaknya. Dan ini pelajaran besar buat kita supaya kita mulai hari ini menjelang Tuhan datang kembali, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kita. Dan kita tidak melupakan kehendak Allah, supaya kita terus bersama Tuhan, terus beserta Tuhan, dan tetap setia. Dan biarlah kita terus menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Saya percaya Bapak Ibu, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, selalu ingin menjadi anak-anak terang di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, teruslah percaya, teruslah menjadi berkat, dan biarlah Tuhan beserta kita, memberikan kita kekuatan, pengharapan, dan kasih yang baru. Iman tetap di dalam Tuhan, dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.